Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fal Habibir Rahman dari SMA Permata Insani Islamic School kelas 1243. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan apa saja yang terkandung dalam demokrasi pada parlementer. Di sini langsung saja. Di sini terdapat 7 kabinet pada demokrasi yang menganut kebebasan. Yang pertama, Nasir, Baharudin Harahap, Wilopo, Juanda, Sukiman, Ali 1, Ali 2. Di sini program kerja Kabinet Nasir: 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 2. Penyempurnaan susunan pemerintahan. 3. Penyempurnaan angkatan perang. 4. Memperjuangkan masalah Irian Barat. 5. Memusatkan perhatian pada ekonomi. Hasil kerjanya adalah menetapkan politik luar negeri bebas aktif. 2. Indonesia menjadi anggota PBB. 3. Dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat oleh Belanda. Di sini gagal. Lanjut lagi ke Kabinet Sukiman. Program kerjanya adalah 1. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan segala usaha untuk pemilu, penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 4. Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Di sini hasil kerjanya adalah banyaknya hambatan antara lain: 1. Kondisi keamanan negara yang belum stabil. 2. Perseteruan antara sebagai parlemen politik. 3. Permasalahan dengan politik warga luar negeri. Di sini ada proker Kabinet Wilopo. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran, pendidikan, dan keamanan rakyat. Hasil kerja yang pertama, muncul sentimen kedaerahan atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan. 2. Konflik di tubuh Angkatan Darat peristiwa 17 Oktober 1952. Kegagalannya adalah dalam menangani masalah keamanan dalam negeri. Indonesia memihak ke blok barat dengan menandatangani mutual security dengan pemerintahan Amerika Serikat. Kabinet Ali 1. Program kerjanya adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 1995, mengatasi gangguan keamanan pemberontakan. 3. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. 4. Turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Hasil kerjanya adalah disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu, suksesnya pelaksanaan KAA atau Konferensi Asia Afrika, membaiknya hubungan dengan Cina, gagal memperjuangkan Irian Barat, muncul pemberontakan di berbagai daerah. Kabinet Burhanuddin Harahap. 1.
memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Jody atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. 2. Melaksanakan pemilu, mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAB. Hasil kerjanya, diselenggarakan pemilu 1955, dibubarkan Uni Indonesia Belanda. Dan 3. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kabinet Ali II, program kerjanya adalah memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia. Yang kedua, mempercepat proses daerah otonom, mengganti ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan PN atau pegawai negeri. Di sini hasil kerjanya adalah ditandatangani UU Pembatasan KMB oleh Soekarno. Perusahaan milik Belanda menjadi milik Tionghoa. Dilaksanakan konsultasi dengan daerah yang melakukan pemberontakan. Yang kedua, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum Indonesia. Di situ selanjutnya ada Kabinet Juanda. Program kerja dari Kabinet Juanda adalah yang pertama, pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. Yang 3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan kembali Irian Barat ke Indonesia. Yang kelima, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya adalah dibentuknya Dewan Nasional, pembersihan pejabat yang korupsi. Yang 3, dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah yang melakukan pemberontakan. 4. Ditetapkannya peraturan kelautan. Mengapa politik pada masa ini gagal? Karena Badan Konsultasi Tuate gagal dalam menyusun UUD baru yang disebabkan oleh yang pertama, sikap mementingkan kepentingan golongan atau PP yang kepanjangannya adalah partai politik yang berbeda dalam badan konstituante. Peristiwa politik merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik. Adanya pergerakan untuk massa berdemonstrasi dalam memperjuangkan isu dan kepentingannya masing-masing. Dampak positifnya adalah kebebasan dalam berdemokrasi. Yang kedua, kebebasan sistem multipartai. Yang ketiga, kemajuan dalam beberapa sektor industri. Dampak negatifnya adalah tingginya kesenjangan sosial. B. Kebijakan pemerintah yang berbelit-belit. Yang C itu kondisi negara menjadi tidak stabil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.